Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Salihah akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi bahasa Indonesia melalui video berikut ini. Yang pertama ada materi hakikat bahasa Indonesia, yang kedua ejaan yang disempurnakan, yang ketiga kata, istilah, dan diksi, yang terakhir kalimat. Materi pertama ialah hakikat bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya, yang diungkapkan dalam kalimat, "Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Yang kedua, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada salah satu pasalnya, pasal 36 dalam bab 5010 secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial budaya dan bahasanya. Yang terakhir, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Fungsi yang ketiga ialah sebagai bahasa resmi, adalah menjadi alat penghubung di tingkat nasional dalam urusan yang berkenaan dengan kepentingan pemerintah. Variasi bahasa. Yang pertama, variasi bahasa lisan dan tulisan. Variasi lisan lebih singkat daripada variasi tulis. Yang kedua, variasi bahasa resmi dan tak resmi. Variasi resmi dapat diidentikan dengan bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku. Yang ketiga, variasi bahasa dialektal. Timbulnya variasi dialek erat kaitannya dengan bahasa ibu penutur atau bahasa pertama yang dikuasainya. Yang keempat, variasi bahasa kaum terpelajar. Yang kelima, variasi bahasa bidang khusus. Yang keenam, variasi bahasa baku dan tidak baku. Yang ketujuh, variasi baku tulis dan baku lisan. Yang kedelapan, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, materi ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tanggal 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen merancang ejaan tersebut dibantu oleh Engku Namawi dan Engku Ibrahim. Yang kedua, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972.
Ada 4 komponen dalam ejaan. Yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Materi ketiga, kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata. Kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat dirubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem yang dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Yang kedua, pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Dengan mengambil morfologi sebagai contoh, dalam bidang ilmu bahasa linguistik, istilah ini dimaknai sebagai ilmu tentang bentuk serta pembentukan kata. Istilah morfologi dengan makna tunggal seperti itu penggunaannya terbatas pada bidang kajian bahasa saja. Lalu ada sumber kata. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari 2 sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah atau serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Lalu ada sumber istilah. Yang pertama dari bahasa Indonesia atau Melayu. Syarat yang terpenuhi dapat dianggap memadai dalam pengambilan istilah adalah yang pertama, kata yang dipilih adalah yang paling cocok dan untuk konsep tertentu dan tidak menyimpang maknanya jika terdapat 2 kata atau lebih yang acuannya sama. Yang kedua, kata yang dipilih adalah yang paling ringkas di antara 2 kata atau lebih yang mempunyai acuan yang sama. Yang ketiga, kata yang dipilih adalah yang bernilai rasa atau konotasi baik dan sedap didengar atau eufonik. Yang keempat, kata yang dipilih adalah kata umum yang diberi makna baru atau khusus dengan cara memperluas atau mempersempit makna aslinya. Yang kedua, dari bahasa-bahasa daerah atau serumpun. Syarat yang harus dipenuhi ialah yang pertama, kata yang dipilih adalah yang paling tepat untuk konsep tertentu yang maknanya tidak menyimpang jika ada 2 kata atau lebih yang acuannya sama atau mirip. Yang kedua, kata yang dipilih adalah yang lebih singkat daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, dari bahasa asing. Syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kata yang dipilih adalah yang memberi kemudahan dalam pengalihan antar bahasa. Yang kedua, kata yang dipilih adalah yang paling cocok daripada sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, kata asing yang dipilih adalah yang lebih ringkas daripada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, kata asing itu memudahkan kesepakatan untuk diterima karena banyaknya istilah bahasa Indonesianya untuk konsep yang sama. Lalu ada diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Materi terakhir, kalimat. Pengertian kalimat. Ada 2 hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimatnya biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan unsur predikat. Unsur-unsur ini membangun keutuhan makna sebuah klausa. Jika sebuah klausa diberi tanda baca atau intonasi final, suatu kalimat akan terbentuk. Kalimat lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Yang pertama, pengertian subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Yang kedua, predikat.
Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya. Yang ketiga, objek. Kehadiran objek dalam suatu struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba, aktif, transitif. Yang keempat, pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Secara gramatikal, pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Pelengkap biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan identitas. Yang kelima, keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Lalu ada jenis kalimat. Yang pertama, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Yang kedua, jenis kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat, bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan, jika predikat menghendaki kehadirannya. Lalu ada kalimat tak lengkap, adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap. Yang ketiga, jenis kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat diklasifikasikan menjadi kalimat biasa adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Yang kedua, kalimat inversi, kalimat yang mengharuskan predikat mendahului objek. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik. Yang terakhir, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal. Yang kedua, kalimat efektif harus lugas. Yang ketiga, kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan atau pemfokusan. Yang keempat, kalimat efektif harus sejajar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.